Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Christina Ningtyas. Pada kesempatan kali ini aku akan melanjutkan sharing insight aku yang ke-9 dan ke-10. Ini merupakan sharing insight mata kuliah konseling humanistik dan postmodern. Pada kesempatan kali ini aku akan sharing tentang beberapa tokoh, dua tokoh. Tokoh yang pertama merupakan tokoh yang sudah aku kerjakan bersama teman-teman kelompok aku, dan satu lagi mengenai tokoh lain yang dikerjakan oleh kelompok lain. Pertama, tokoh yang aku kerjakan adalah Fritz Perls. Fritz Perls ini merupakan seorang psikolog Gestalt, dan seorang psikoanalis Freudian yang memiliki sertifikat. Perls juga memiliki praktik pribadi yang sukses yang ia bangun bersama istrinya. Perls juga mendirikan sebuah institut di Afrika Selatan. Selain itu juga, Perls menjadi petugas medis dan psikiater tentara di Afrika. Perls juga memiliki beberapa sebuah karya buku yang ia ciptakan pada tahun 1942. Buku pertama yang ia ciptakan itu berjudul Ego, Hunger, and Aggression yang diterbitkan di Afrika Selatan. Lalu ada juga di tahun 1947 judulnya Revision of Freud Theory and Method. Dalam buku ini sebagian bab ditulis oleh istrinya. Istrinya ini bernama Laura yang merupakan kolaborator penting dalam pendirian terapi Gestalt. Pada tahun-tahun berikutnya ia juga menerbitkan beberapa buku yang menarik lainnya. Lalu selanjutnya ada metode terapi Gestalt yang dirancang oleh Fritz Perls. Ini bertujuan untuk membuat individu sadar akan dirinya sendiri, pikiran dan pengalamannya, serta bertanggung jawab atas tindakannya. Inilah yang dikenal sebagai proses kesadaran. Untuk memahami terapi Gestalt, seseorang harus mempertimbangkan beberapa aspek kunci seperti visi holistik yang dimiliki sekolah psikologi ini tentang individu. Untuk lebih memahami visi keseluruhan ini, frasa yang muncul dalam metafisika Aristoteles yang biasanya digunakan adalah keseluruhan lebih dari jumlah bagian-bagian. Dalam keseluruhan itu, bagian-bagian tersebut saling terkait satu sama lain. Sebenarnya kata Gestalt berarti struktur. Perls mendirikan Gestalt sebagai rangkaian pengalaman definitif. Ini tidak berarti Fritz Perls ini memahami manusia secara keseluruhan, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh dan dalam keberadaannya, artinya individu secara tak terpisahkan terkait dengan keadaan biologis dan pengalaman sosialnya, membentuk satu kesatuan. Bagi Gestalt, pengalaman pasien sangat penting. Bagaimana ia berhubungan dengan luar dan dengan dirinya sendiri. Lebih dari proses berpikir internal, ini, terapi Gestalt tidak seperti cara psikoterapi lainnya. Ia memiliki ciri khas aspek atau pertanyaan, di mana ia menempatkan fokus perhatian. Metode psikoterapi ini berfokus pada proses, pada apa yang terjadi pada saat yang sama, pada perilaku yang dimiliki pasien, bukan pada dugaan atau ocehan yang mungkin dibuat oleh pasien atau psikoanalis. Oke, segitu aja yang bisa aku bagikan tentang Fritz Perls. Aku akan melanjutkan ke mata kuliah konseling postmodern. Ini merupakan tokoh yang sudah teman aku buat. Aku mengambil salah satu tokoh yaitu Steve de Zazer. Steve ini merupakan pelopor terapi singkat yang berfokus pada solusi. Dia adalah direktur penelitian di Pusat Terapi Keluarga Singkat di Milwaukee. Dalam pengembangan, de Zazer mengembangkan terapi singkat berfokus pada solusi. Terapi ini merupakan suatu bentuk terapi bicara berdasarkan prinsip-prinsip konstruksionisme sosial. Konstruksionisme sosial ini menempatkan fokus yang kuat pada cara konteks sosial mempengaruhi realitas, termasuk emosi dan hubungan. Steve ini menulis tentang variasi teknik bola kristal Milton yang dibuat oleh karya sendiri.
Dalam pengertian formal, penerapan teori kondisi harapan juga bukan materi kasus yang ditawarkan sebagai bukti lebih lanjut dari teori tersebut. Mengenai terapi singkat ini merupakan teknik dari Solution Focused Brief Therapy, SFBT biasanya kita dengar, dan pengembangan di Brief Family Therapy Center di Melwick ini yang dipimpin oleh Steve sendiri dan Inso Kimberg bersama rekan dan sesama pelancong de Caesar tertarik pada gagasan SFBT sebagai rumor dan mungkin akan menolak gagasan penjelasan definitif dari cerita ini. Ia berharap untuk menyajikan versi rumor yang mengakui sebanyak mungkin peserta kunci, serta memetakan penampilan dan perkembangan gagasan dan praktik kunci. Steve ini melanjutkan untuk menemukan karya Milton Erickson melalui Haley, yang menurutnya jelas dan ditulis dengan baik, jalan menuju karir dalam terapi singkat, dianugerahi gelar Master of Science dalam pekerjaan sosial dari UWM pada tahun 1971. Tidak mundur dalam mengemukakan gagasannya, Steve menerbitkan makalah akademis. Ini merupakan makalah pertama yang berjudul On Getting Unstuck dalam terbitan pertama jurnal Family Therapy pada tahun 1974. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku sharingkan pada sharing insight pada kali ini. Semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di sharing selanjutnya. Terima kasih.